pertukaran zat air. Pertukaran zat air diawali dengan transportasi air. Pertukaran transportasi air ada dua proses, yaitu proses penyerapan dan pengangkutan dan proses transpirasi. Proses penyerapan dan pengangkutan dilakukan di akar dan di batang, sedangkan proses transpirasi dilakukan di daun. Transportasi air. Transportasi air merupakan peristiwa keluar masuknya air dari tumbuhan yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Air yang ada di dalam akar akan masuk ke dalam sel tumbuhan karena adanya perbedaan konsentrasi air. Jika di sekitar lingkungan tumbuhan mengalami kering atau jumlah uap air di sekitar lingkungan rendah, maka uap air akan keluar dari tumbuhan melalui stomata yang ada di dalam daun. Build their bodies. The plants absorb raw materials from soil with the help of roots, which are in contact with the soil. If distance between soil, root and chlorophyll is more, energy needed is less and raw materials can easily diffuse into all parts of. Proses penyerapan dan pengangkutan air merupakan proses terserapnya air dari dalam tanah dan diangkut menuju batang serta seluruh bagian tubuh tumbuhan. Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan yang lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Sifat ini seperti yang terdapat pada pipa kapiler. Daya kapilaritas batang dipengaruhi gaya kohesi dan adhesi yang menyebabkan tarik-menarik antara molekul air yang satu dengan molekul air lain di sepanjang pembuluh silem. Yang berikutnya proses penyerapan pada tumbuhan. Nah, proses penyerapan pada tumbuhan itu dibagi dua. Yang pertama itu secara aktif dan secara pasif. Nah, faktor-faktor yang berperan dalam penyerapan pada tumbuhan itu ada 4. Yang pertama, suhu. Perbedaan suhu yang terjadi di zat yang di luar akar dan di dalam akar menyebabkan zat yang di luar akar masuk ke dalam akar dan disalurkan kepada tumbuhan. Yang kedua, konsentrasi. Nah, perbedaan konsentrasi antara zat yang di dalam akar dan zat yang di luar akar itu menyebabkan zat yang di luar akar itu diserap oleh akar dari rambut-rambut akar menuju ke daun. Yang ketiga ada tekanan. Nah, perbedaan tekanan dari zat yang di dalam akar ke zat yang di luar akar itu menyebabkan zat yang di luar akar masuk ke dalam akar dan diproses di daun. Nah, yang keempat itu ada zat adsorptif. Zat adsorptif itu adalah zat yang mengikat pada penyerapan tumbuhan. Selanjutnya adalah faktor penyerapan dan pengangkutan air pada tumbuhan. Faktor penyerapan dan pengangkutan air terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, terdapat laju transpirasi tanaman. Laju transpirasi merupakan proses untuk menyebarkan air dan garam mineral ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu ada metabolisme tumbuhan. Metabolisme tumbuhan adalah proses biokimia kompleks yang terjadi di dalam sel-sel tumbuhan. Yang terakhir ada sistem perakaran tumbuhan. Pada sistem perakaran tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu akar tunggang, akar serabut, dan akar petualang. Pada faktor eksternal terdapat faktor ketersediaan air. Semakin banyak ketersediaan air, maka proses pengangkutan dan penyerapan air pada tumbuhan akan semakin cepat. Lalu kemudian ada faktor suhu lingkungan. Semakin tinggi suhu lingkungan, maka proses penyerapan dan pengangkutan air pada tumbuhan akan semakin cepat. Namun sebaliknya, semakin rendah suhu lingkungan, maka proses penyerapan dan pengangkutan air pada tumbuhan akan semakin lambat. Dan yang terakhir ada konsentrasi larutan pada tanah. Konsentrasi unsur hara pada larutan di dalam tanah akan lebih besar dibanding konsentrasi unsur hara pada larutan di permukaan tanah. Selanjutnya ada mekanisme proses penyerapan dan pengangkutan air pada tumbuhan. Jadi pertama-tama air masuk ke rambut-rambut akar. Kemudian air akan melewati sel epidermis akar melalui proses osmosis. Selanjutnya air akan masuk ke dalam korteks dan dilanjutkan ke dalam endodermis akar.
setelah itu air masuk ke dalam perisikel dan kemudian masuk ke dalam silem. Pada proses penyerapan dan pengangkutan air pada tumbuhan, air dapat masuk ke dari dalam akar ke daun atau diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang dan daya kapilaritas daun. Daya kapilaritas ini dipengaruhi oleh gaya kohesi dan gaya adesi. Gaya kohesi adalah kecenderungan suatu molekul dapat berikatan satu sama lain dengan molekul yang sejenis. Sedangkan gaya adesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk saling berikatan dengan molekul yang tidak sejenis. Why do plants need a transport system? Plants need water, mineral salts, and raw materials for photosynthesis in order to survive. The water and mineral salts from soil is transported into plants through roots. These can only be transported through the water carrying tubes in the stem, also known as xylem. Products of photosynthesis prepared in the leaves are to be transported to the other parts of plants. This can only be transported by the food-carrying tubes, also known as phloem. Transport of water. In xylem, tissue vessels and tracheids are the two types of transport tissue in plants. Both vessels and tracheids consist of thick cell walls. Tracheids are single-celled, shorter in length, whereas vessels are several-celled and much longer than tracheids. In xylem, vessels and tracheids of root stem and leaves are interconnected to facilitate continuous water conduction system to all parts of plant. The water transport upwards against force of gravity with the help of xylem. Proses penguapan air pada tumbuhan. Proses kehilangan air dalam bentuk uap air pada tumbuhan melalui stomata, petikula, dan atau lentisel sering disebut juga dengan transpirasi tumbuhan. Terjadi jika lingkungan di sekitar tumbuhan kering atau uap air di sekitar lingkungan tumbuhan rendah, maka uap air akan keluar dari tumbuhan melalui stomata yang terdapat pada daun. Ada 4 peran transpirasi pada tumbuhan. Yang pertama, mempercepat laju pengangkutan air dan zat hara melalui pembuluh silem. Yang kedua, menurunkan suhu di daun. Yang ketiga, menjaga turbiditas sel agar tetap optimal. Dan yang keempat, pengaturan bukaan stomata. Penguapan air sel-sel mesofil akan menuju ke rongga antar sel. Penguapan air akan menuju antar sel dan mengalami kekurangan air. Selama mengalami kekurangan air tersebut akan terus diisi yang berasal dari silem tulang daun. Tulang daun akan menerima air dari batang dan batang akan menerima air dari akar. Selama proses tersebut, air akan terus menetap di rongga antar sel selama stomata pada epidermis tidak membuka. Apabila stomata pada epidermis membuka, akan ada penghubung antara rongga antar sel dengan atmosfer. Dan apabila tekanan air tersebut rendah dari rongga antar sel, air akan keluar dari atmosfer dalam proses tersebut. Evaporation of water. Transpiration is nothing but of evaporation of water molecules from stomata of leaves into atmosphere. Stomata are the guard cells. Faktor transpirasi. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari stomata. Jadi kalau daun memiliki stomata yang lebar dan besar, maka proses transpirasinya berjalan dengan cepat. Kemudian bentuk daun dalam tumbuhan itu mempengaruhi proses transpirasinya. Jika bentuk daun lebar, maka proses transpirasi pada tumbuhan tersebut juga akan semakin cepat. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama ada kecepatan uap air dalam tanah. Jadi jika air dalam tanah masuk ke dalam
naik ke dalam tumbuhan secara cepat, maka proses penguapan juga terjadi secara cepat. Kemudian ada radiasi sinar matahari. Jadi jika sinar matahari secara langsung meradiasi tumbuhan, maka proses transpirasi akan berjalan dengan cepat. Kemudian ada kelembapan. Jika lingkungan lembab, maka proses transpirasi berjalan dengan lambat. Kemudian ada temperatur. Jika temperatur lingkungan tinggi, maka proses transpirasi akan berjalan dengan cepat. Selanjutnya ada fotosintesis. Fotosintesis adalah pemanfaatan energi matahari oleh tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, klorofil atau bakteri. Pada proses ini terjadi penggabungan dua senyawa, yaitu karbon dioksida dan air, untuk menghasilkan energi kimia dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis terjadi di dalam sel daun, khususnya di dalam organel kloroplast yang mengandung klorofil. Kloroplast memiliki struktur tilakoid yang berperan dalam menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Fotosintesis juga melibatkan stroma, yaitu cairan di dalam kloroplast, tempat pembentukan glukosa dari karbon dioksida dan air. Selanjutnya ada proses fotosintesis. Proses fotosintesis adalah penggabungan dari air dengan karbon dioksida dengan dibantu cahaya matahari dan klorofil daun menghasilkan glukosa dan oksigen. Selanjutnya ada reaksi terang. Reaksi terang terjadi pada gerhana kloroplas. Gerhana kloroplas menyerap cahaya merah dari matahari. Cahaya merah matahari itu digunakan untuk memecah molekul air menjadi hidrogen dan oksigen. Hal tersebut dinamakan fotolisis. Selanjutnya ada reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi pada stroma. Reaksi ini tidak memerlukan cahaya matahari. Reaksi ini terjadi pengangkutan karbon dioksida untuk membentuk glukosa dengan menggunakan energi yang dihasilkan oleh reaksi terang. Phloem is another conducting tissue in the transport of foods. The structure of phloem consists of conducting cells called sieve elements, which are thick, circular, and elongated cells. The food that is synthesized in photosynthesis are soluble products like sucrose and nutrients, carbohydrates, etc. are transported through phloem in upward and downward directions to all parts of plant. The transport of soluble products of photosynthesis is called translocation. It can be done by using the energy in the form ATP, adenosine triphosphate, produced by photosynthesis. Phloem also transports amino acids and other substances. These are especially transported to fruits and seeds for storage, and food transported to roots for the requirement of energy in the process of absorption of water from soil to roots. Sucrose is transferred into phloem by using energy from ATP molecules, leads to increase the osmotic pressure of the tissues, and water moves into phloem and materials in the phloem to tissues which have less pressure. For example, in the spring, sugar stored in root or stem tissue would be transported to the buds which need energy to grow. Faktor yang memengaruhi fotosintesis. Berikut beberapa faktor yang memengaruhi fotosintesis. Yang pertama, cahaya matahari. Faktor utama dalam fotosintesis adalah cahaya matahari. Hanya sekitar 2% cahaya matahari yang bisa digunakan untuk fotosintesis. Sisanya akan dipantulkan atau diserap sebagai panas. Jumlah energi cahaya yang diserap klorofil dipengaruhi intensitas penyinaran, panjang gelombang cahaya, dan lamanya penyinaran. Spektrum cahaya yang paling baik diserap klorofil adalah spektrum merah dan biru ungu atau nila. Selanjutnya ada klorofil. Cahaya matahari diserap klorofil. Daun tumbuhan tingkat tinggi mengandung dua macam klorofil, yaitu klorofil A yang berwarna hijau tua dan klorofil B yang warnanya hijau muda. Yang selanjutnya ada karbon dioksida. Didapatkan tumbuhan dari udara bebas. Makin banyak karbon dioksida yang diserap tumbuhan, makin cepat pula proses fotosintesisnya. Jumlah karbon dioksida yang digunakan dalam fotosintesis sama dengan jumlah oksigen yang dihasilkan.
Selanjutnya ada air. Air yang digunakan tumbuhan untuk fotosintesis berasal dari tanah yang diangkut oleh sila menuju daun. Air berfungsi sebagai penyumbang atom nitrogen. Air juga berfungsi sebagai pengatur terbuka atau tertutupnya stomata. Adapun stomata merupakan organ daun yang berfungsi sebagai tempat masuknya karbon dioksida dan keluarnya oksigen hasil fotosintesis. Jika ada cukup air, stomata akan terus membuka. Sebaliknya, jika kekurangan air, stomata akan menutup. Yang terakhir yaitu suhu, merupakan faktor yang sangat penting dalam fotosintesis. Jika suhu tidak sesuai, fotosintesis tidak dapat berlangsung. Proses fotosintesis dibantu oleh berbagai enzim yang akan bekerja di suhu yang sesuai. Hasil fotosintesis. Hasil utama fotosintesis adalah karbohidrat yang berbentuk glukosa yang dimanfaatkan tumbuhan sebagai sumber pertumbuhan dan perkembangannya. Di sisa glukosa diubah menjadi amilum dan disimpan di akar, batang, buah, serta biji sebagai cadangan makanan. Cadangan inilah yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan pangan. Hasil sampingan fotosintesis adalah oksigen yang digunakan oleh makhluk hidup bernapas.